Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian periksa dulu kesiapan kelasnya ya. Coba dicek sampah di bawah mejanya ada apa tidak. Terus dilihat kursi mejanya udah rapi apa belum. Kalau misalkan ada sampah, tolong dipungut dulu. Kalau misalkan mejanya belum rapi, tolong dirapikan. Setelah itu baru kita bisa mulai pembelajaran. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Di kelas ini ketua kelasnya siapa? Rahma. Oke Rahma, tolong dipimpin doa buat teman-temannya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen absen kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Adinda Mayanti. Hadir, Bu. Rifda Fauzia. Hadir, Bu. Isti. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar KD 3.4, yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dan waktu, baik geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Dimana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui media video dan gambar, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis keruntuhan Orde Baru dan mempresentasikan hasil analisis tersebut mengenai keruntuhan Orde Baru secara tepat dan tepat. Minggu kemarin Ibu sudah kirimkan kan kalian beberapa gambar di grup WA kita ya. Jadi Ibu harap pagi hari ini sedikit banyak kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi Ibu sekarang pengen kalian coba siapa perwakilan dari kalian semua yang bisa mengaitkan apa sih kaitan video tadi, video. Apa sih yang berkaitan terkait video sama gambar yang Ibu kirim dengan materi kita pada pagi hari ini. Coba siapa yang bisa? Oh iya Adin, oke. Silahkan Adin. Ini Bu, ada beberapa gambar tragedi Trisakti, krisis moneter, dan gambar berbagai aksi demo. Nah, gambar-gambar itu kan saling berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru. Nah, terus berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Wah iya, Adin hebat sekali. Berarti Adin sudah baca ya bukunya kemarin. Yang lain gimana nih? Nggak ada yang bisa? Oke, Adin aja. Berarti hebat sekali ya Adin. Adin dapat poin tambahan dari Ibu. Kalau begitu kita akan menjelaskan. Yang pertama, benar sekali katanya Adin, ada gambar terkait dengan krisis moneter, dimana krisis moneter itu merupakan salah satu penyebab keruntuhan dari Orde Baru itu. Krisis moneter ini dia masih melanda Thailand. Pada saat itu Indonesia masih baik-baik saja. Tapi setelah Thailand melepaskan kaitan baht dengan US dollar, pada saat itulah Indonesia merasakan dampak yang paling buruk, sehingga pada saat itulah terjadi krisis moneter di Indonesia. Selain krisis moneter, ada lagi utang luar negeri. Utang luar negeri ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh pihak swasta, di mana hal itu menyebabkan utang Indonesia itu semakin banyak, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki utang yang sangat banyak terhadap luar negeri. Terus ada pelanggaran pasal, yang kedua ada penyimpangan pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana pasal ini mengatakan bahwa kemakmuran ekonomi itu bukan kemakmuran perorangan, tetapi kemakmuran seluruh masyarakat. Sedangkan pada saat Orde Baru ini sistem ekonominya itu dipegang oleh kapitalis, di mana dia hanya
memberikan keuntungan kepada konglomerat sehingga tidak seluruh masyarakatnya, sehingga dia melanggar pasal 33 Undang-Undang 1945. Terus ada pola pemerintahan sentralis. Selanjutnya ada krisis politik. Krisis politik ini pada dasarnya secara hukum kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat, tetapi dalam kenyataannya anggota MPR ini dia direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan, sehingga ini menyebabkan krisis kepercayaan politik masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Selanjutnya ada krisis kepercayaan. Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang selanjutnya ada krisis sosial, yaitu ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu pada saat itu ada yang mendukung Soeharto dan ada yang menuntut Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakilkan oleh mahasiswa, sedangkan yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto ini diantaranya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Forum Kota. Selanjutnya ada krisis hukum. Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru, seperti kekuasaan hakim yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun pada saat itu kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindak dan kebijakan pemerintah, atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, sehingga terjadinya krisis hukum dalam masyarakat Indonesia. Kemudian ada beberapa tragedi yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru. Salah satunya itu adalah tragedi Trisakti. Aksi demo mahasiswa ini diawali oleh kampus Universitas Trisakti. Makanya dia dikatakan sebagai tragedi Trisakti, di mana aksi demo yang diikuti sekitar 10.000 mahasiswa, dosen, dan segenap karyawan Universitas Trisakti ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Aksi ini diawali secara damai, namun sekitar jam 7 sampai jam 10 itu beberapa aparat keamanan melakukan penembakan ke arah mahasiswa yang tertahan di kampus. Akhirnya aksi aparat tadi dibalas oleh mahasiswa dengan lemparan batu dan juga botol dari mahasiswa. Kerusuhan pun tidak dapat dicegah. Peristiwa ini mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, sehingga keruntuhan ini, tragedi Trisakti ini menyebabkan salah satu penyebab runtuhnya masa Orde Baru. Kemudian ada kerusuhan di berbagai kota, yaitu aksi demo di Jakarta, terus aksi demo di Semarang, dan juga aksi demo di Medan, aksi demo di Solo, dan juga aksi demo di Surabaya, Manado, Yogyakarta. Pokoknya banyak sekali aksi demo yang terjadi di berbagai kota yang menyebabkan itu menjadi penyebab dari runtuhnya masa Orde Baru ini. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Jadi kesimpulannya di sini ada berbagai faktor yang menyebabkan Orde Baru ini runtuh, yaitu salah satunya adalah krisis moneter, terus utang terhadap luar negeri, terus itu ada krisis kepercayaan, hukum, krisis ekonomi, politik, dan juga ada berbagai tragedi, yaitu tragedi Trisakti sama berbagai kerusuhan di berbagai kota. Baiklah anak-anak, mungkin di akhir pembelajaran ini Ibu pengen menyimpulkan sedikit bahwasannya memang Orde Baru itu merupakan sebuah prestasi bagi bangsa Indonesia karena mampu meningkatkan
pembangunan ekonomi pada saat itu. Namun hal ini tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan dan juga aparat keamanan serta pelaksana ekonomi itu sendiri. Berakhirnya Orde Baru ini disebabkan oleh banyak sekali faktor. Salah satunya seperti kebijakan politik dan ekonomi yang hanya bertujuan untuk memelihara kekuasaan. Kemudian banyak sekali terjadi monopoli di bidang ekonomi yang mengakibatkan berbagai krisis di kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak sekali krisis yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang pertama itu ada krisis moneter. Seperti yang kalian ketahui, krisis moneter ini dia ditandai dengan pada saat itu harga barang naik cukup tinggi, meningkatnya inflasi, kemudian adanya kebijakan fiskal yang pada saat itu pada tahun 1998 banyak sekali pengusaha Indonesia yang jatuh tempo untuk membayar hutangnya terhadap luar negeri. Namun ternyata pada saat itu dolar juga habis karena banyak dibeli oleh George Soros sebagai pialang saham, yang akhirnya menyebabkan nilai rupiah itu turun sehingga menyebabkan krisis moneter. Yang kedua adanya krisis politik. Krisis politik ini dia diakibatkan karena lamanya Soeharto memimpin. Hal ini dia memimpin hampir 32 tahun lamanya. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia berpikir tidak ada perkembangan bangsa Indonesia karena dipimpin oleh Soeharto lagi, sehingga menyebabkan krisis politik pada masyarakat Indonesia. Kemudian ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini dibuktikan dengan ketika terjadi permasalahan pada masyarakat, mereka tidak lagi melapor kepada pihak yang berwajib, melainkan mereka main hakim sendiri. Kemudian yang keempat ada krisis sosial. Krisis sosial ini dia diakibatkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan sehingga banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat, sehingga mengakibatkan krisis sosial gitu. Kemudian ada yang kelima, ini terakhir, krisis hukum. Krisis hukum ini merupakan puncak dari segala krisis yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini kenapa dikatakan sebagai puncak? Karena semakin banyak krisis yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini biasa dikenal dengan krisis multidimensi. Itulah yang menyebabkan runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru. Mungkin ini materi dari Ibu. Kemudian Ibu akan kirimkan kalian berbagai gambar dan video. Kalian coba bentuk kelompok. Ibu pengen satu kelas ini ada 8 kelompok. Coba kalian bentuk kelompok. Nanti di berbagai kelompok itu Ibu bakalan kirimin kalian video terkait penyebab-penyebab dari runtuhnya Trisakti tadi. Ibu pengen kalian analisis secara mendalam kenapa sih itu bisa menjadi penyebab dari runtuhnya Orde Baru ini. Nanti minggu depan akan kita presentasikan. Ini bisa kalian kerjakan di rumah. Baiklah anak-anak, itu tadi materi dari Ibu terkait dengan beberapa faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Sekarang mungkin dari kalian semua ada yang pengen ditanyain atau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, Ibu rasa tidak ada ya. Berarti kalian semua sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, berarti kalian sudah membaca bukunya tadi malam. Wah, Ibu senang sekali. Untuk menutup kita pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin kalian bisa baca LKS-nya untuk materi selanjutnya. Besok pagi Ibu di awal pembelajaran akan tanya kalian terkait materi tersebut sebagai tanda bukti kalau kalian memang sudah membaca bukunya. Dan juga sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau kelompok yang sudah dibagi itu untuk mempresentasikan dulu hasil kerja kelompoknya, baru kita masuk ke materi selanjutnya. Oke? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.